good morning everybody for the 6th grade. How are you this morning? I hope are you okay this morning. Okay, welcome back with Miss Elsie for today in my channel Elsa Mary for the English lesson. Okay, prepare your body, prepare yourself to follow my lesson for today. For today, I want to explain for you about personal letters. Oke, anak-anak kelas 5, Ibu akan menjelaskan sama kalian tentang surat pribadi. Oke, let's. English is fun. Ya, bahasa Inggris itu pasti menyenangkan. Oke, what is personal letter? What is used for? What is the structure of personal letter? Nah, ini 3 poin yang harus kita tahu untuk hari ini. Apa itu surat pribadi, kemudian untuk siapa, dan apa-apa struktur dari surat pribadi. Oke, anak-anak kelas 6, sudah pernah kalian menulis surat pribadi? Pasti pernah ya, tapi mungkin itu dalam bahasa Indonesia. Nah, for today we are going to write personal letter in English. Namun pada zaman sekarang ya, itu sudah tidak terlalu berguna ya, karena sekarang orang sudah menggunakan email, pesan WhatsApp, dan lain-lain. Tapi oke, no problem. For today we are going to write about personal letter. Ya, harus bisa menulis surat dalam bahasa Inggris. Oke, this one. Personal letter, we are going to know about the meaning, about the structure of personal letter, and example of personal letter. Ya, kita hari ini akan mengetahui tentang apa itu personal letter, kemudian struktur yang ada dalam surat pribadi apa saja, kemudian contoh surat pribadi. Ya, kemudian nanti kalian sendiri yang menuliskan surat kepada teman, keluarga, atau siapapun ya. Nah, mari kita belajar dulu. Oke, this one. Meaning, personal letter is a letter which is written for someone you know. Example, friend, family, classmate, pen pal, and best friend. Oke, kelas 6 pasti kalian sudah tahu bahwa personal letter itu adalah surat pribadi ya, yang ditulis kepada orang yang kita sudah tahu ya, menuliskan tentang kepentingan pribadi, baik itu kepada keluarga kalian, teman kelas, atau teman dekat. Ayo, sudah punya teman dekat ya? Jangan dulu, kalian masih kecil, anak-anak kelas 6. Oke, formatting personal letter should be handwriting ya. Biasanya anak-anak kelas 6 surat pribadi pada zaman dulu itu ditulis tangan dan bisa diberikan banyak variasi ya. Berbeda kalau surat resmi ya. Kalau surat personal letter ini bisa kamu kreasi dengan kreasi kamu. Oke, common purpose to write a personal letter: to tell good news, to give advice, delivering bad news, asking for help, and apologizing. Nah, ini yang biasa dimuat dalam personal letter ya. Oke, contohnya memberikan kabar baik, meminta maaf, kemudian kalau ada kabar buruk, kemudian minta maaf ya. Nah, ini semua yang dimuat dalam personal letter yang biasanya ada. Kemudian ketika kamu mengundang teman-teman kamu ya, itu juga bisa ada dalam surat pribadi. Oke, pasti kalian sudah paham ya kan? Oke, lanjut ya. Ini kita akan belajar mengenai structure of personal letter. The first heading includes the address and date, and the second, greetings, always ends with comma. Third, the body or the main text or content. The fourth, the complementary clause, a few words and single line. Number 5, signature line, type your name and postscript. Oke, anak-anak kelas 6, ini adalah strukturnya ya, 6. Yang pertama itu adalah kepala surat. Itu biasa kalian menulis alamat kalian, kemudian tanggal penulisan surat. Kemudian yang kedua adalah salam ya. Salam biasanya diakhiri dengan koma, bukan titik ya. Kemudian yang ketiga adalah isi dari surat kamu ya. Surat ini biasanya kamu tulis
Yang penting ya, apa yang kamu mau sampaikan dalam surat tersebut. Tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini biasanya yang dimuat dalam surat pribadi. Kemudian yang keempat adalah pesan kamu ya. Nah, ini biasanya terdiri dari satu baris saja. Oke. Kemudian tanda tangan. Nah, itu bagian-bagian dari surat pribadi. Kemudian yang keenam ini adalah sesudah tanda tangan itu kamu kasih nama kamu di bawah. Nah, kalau surat pribadi ini bisa menggunakan nama lengkap atau nama pendek saja ya. Oke, lanjut. Heading and date. The heading includes your address and date. Write the heading in the upper right hand corner, about one from the top of the page. Line up the heading aids. Stop at the margin line. Oke, heading and date tadi sudah Ibu jelaskan bahwa heading and date ini itu menuliskan, kamu tuliskan alamat kamu di atas, di sebelah mana anak-anak, itu di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri mungkin dari atas itu langkai satu baris ya, baru kamu tulis alamat kamu di mana. Kemudian setelah alamat langkai lagi satu baris, baru kamu tuliskan tanggal kamu menulis surat tersebut ya. Baru lanjut ke salam, nanti itu dilangkai satu baris supaya kelihatan rapi. Ingat ya, tulis di sebelah kiri ya. Write the heading after the right hand corner, about one from the top on the page. Okay. Salutation is usually begins with the words dear and is followed by person name. Place a comma after the person name. Leave one blank line after the heading. Write the salutation at the left hand margin. Oke, salutation ini salam ya. Nah, misalnya kita menggunakan di situ apa ya? Biasanya isinya dear my best friend. Nah, bisa kamu tuliskan namanya, baru kamu akhiri dengan koma. Jangan letakkan titik di situ ya. Misalnya kamu mau tuliskan surat kepada sepupu kamu ya, dear my cousin. Bisa kamu tuliskan namanya di situ. Dear my lovely mother. Kalau kamu menuliskan surat kepada ibu kamu ya. Oke. Next we are going to now about body ya. Body, the thoughts and ideas you want to share. Skip one online after the salutation, then single space. Indent its new paragraph. Keeps paragraph short for easy reading. Oke, ini adalah isi dari surat kamu ya, body. Oke. Nah, kalau body ini itu inti dari kamu menulis surat, apa intinya ya? Apa yang kamu akan beritahu dalam surat tersebut. Nah, ini coba perhatikan penulisannya itu kamu langkai setelah salam tadi ya, langkai satu baris. Nah, kamu buat paragraf baru, berarti paragrafnya itu agak masuk sedikit ya. Oke, nah kalau body ini itu menyangkut tentang isi dari suratmu, kamu tulis yang penting saja ya. Oke, now closing. Skip one line, indent twice, capitalize only the first word, follow with a comma. Common closing words, love secondly, your friend respectfully, regards sir. Oke, ini adalah penutup ya. Kalau ada pesan kamu silakan tulis ya. Setelah body kamu langkai lagi satu baris, kosongkan satu baris, baru tulis ya. Pastinya kamu mulai dengan huruf kapital, kemudian koma ya. Misalnya kamu menulis di situ your friend ya, your friend dari teman kamu, baru koma. Nah, baru lanjut ke bawah nanti. Itu adalah tanda tangan kamu ya. Terserah kamu mau pakai yang mana, your friend ya, your best friend, terserah. Oke, up to you. Oke, signature. Signature ini adalah tanda tangan. Sign your letter beneath your closing. For personal letter, your first name is usually enough, unless the person doesn't know you very well. Nah, coba perhatikan anak kelas 6. Kalau tanda tangan ini silakan, boleh tanda tangannya singkat saja, tidak perlu resmi-resmi, up to you. Nah, kemudian penulisan nama, kalau surat pribadi nama ini tidak terlalu
memberikan kita bahwa kita harus menulis nama lengkap, apalagi lengkap dengan titel kita. Tidak ya, hanya menuliskan nama pendek saja atau nama panggilan kamu, kecuali orang ini tidak terlalu mengenal kamu ya. Oke, this example about personal letter ya anak-anak. Perhatikan tadi di atas alamatnya tadi ya, sudah Ibu jelaskan bahwa alamat, kemudian tanggal, kemudian salutation salam, kemudian masuk dalam body, kemudian di bawah penutup. Oke, paham ya? Oke, do you understand about the personal letter? Okay, now we are going to do our assessment. Your assessment for today. You want to write or make personal letters to your best friend or your family. Nah, ini suratnya boleh dikreasi ya, boleh di dekor, terserah. Tulis sebaiknya. Kalau senang ini saya yakin bisa. Oke, thank you, bye bye.